Inilah nabi palsu yang mempermalukan dirinya sendiri di depan para pengikutnya. Musailamah al-Kazzab adalah seorang pendusta yang mengaku dirinya sebagai nabi. Suatu hari salah satu pengikutnya mendengar bahwa Rasulullah pernah mendoakan lalu mengelus kepala bayi yang baru lahir dan rambutnya menjadi subur. Ia pun bercerita kepada Musailamah agar mencoba ke salah satu anak yang memiliki rambut. Siapa tahu rambutnya menjadi subur. Dengan disaksikan para pengikutnya, Musailamah pun mencobanya. Ia pun mengelus rambut seorang anak dan tiba-tiba rambut anak itu rontok sampai tak tersisa. Kejadian keduanya ketika salah satu pengikutnya bercerita bahwa ia mendengar Rasulullah pernah berdoa, lalu meludah ke sumur yang airnya asin dan airnya berubah menjadi tawar. Tidak mau dipermalukan, Musailamah pun mencobanya dan disaksikan oleh para pengikutnya. Setelah membaca mantranya, ia meludah ke sebuah sumur dan tiba-tiba air sumur itu berubah menjadi sangat busuk, lebih busuk daripada bangkai. Inilah 3 sebab kenapa solat subuh itu sangat berat. Pertama, syaitan tidak mahu manusia mendapatkan pahala yang begitu besar. Kedua, ketika solat subuh, semua malaikat menyaksikan Anda melakukan ibadah kepada Allah. Ketiga, doa orang ketika habis solat subuh, matahari sebelum terbit sangat luar biasa, karena semua orang sedang tidur tapi Anda sedang bersujud di hadapan Allah. Inilah 7 golongan yang tidak akan pernah dilihat oleh Allah di akhirat, kecuali dia mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Nomor 7 sering terjadi. Pertama, orang yang melakukan hubungan badan sesama jenis atau LGBT. 2. Orang yang melakukan onani atau masturbasi. 3. Orang yang menyetubuhi binatang. 4. Orang yang menyetubuhi istrinya melalui duburnya. 5. Orang yang berzina dengan istri tetangganya. 6. Orang yang berzina dengan ibu dan anak perempuannya sekaligus. 7. Orang yang menyakiti tetangganya sehingga tetangganya melaknat pada dirinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wallahi, inni la arhamukum asyaddu min rahmati abaikum lakum, wa min anfusikum li anfusikum." Demi Allah, aku adalah orang yang paling cinta kepada kalian, melebihi cintanya orang tua kalian kepada kalian, dan melebihi cintanya kalian kepada diri kalian sendiri. Jika ada yang bertanya, siapakah orang yang paling cinta kepada kita? Yang paling cinta kepada kita bukanlah orang tua kita, bukanlah keluarga kita, bukanlah saudara kita, bahkan bukan istri kita. Yang paling cinta kepada kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku begitu rindu hendak bertemu dengan saudara-saudaraku." Kemudian para sahabat bertanya, "Apakah maksud engkau berkata demikian, wahai Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Rasulullah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kemudian bersabda, "Tidak, wahai Abu Bakar. Kamu semua adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman padaku, dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudaraku, dan mereka bersama denganku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang beriman kepadaku, sedangkan mereka tidak pernah melihatku." Ketika sakaratul maut yang diingat oleh Nabi Muhammad SAW adalah kita umatnya. Yang dikhawatirkan beliau adalah kita umatnya. Bahkan ketika di hadapan Allah pun hingga beliau bersujud sangat lama adalah untuk kita umatnya. Umat yang selalu diingat oleh Nabi Muhammad, umat yang selalu dirindukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Muhammad tidak ridha satu saja dari umatnya masuk ke dalam neraka. Beliau bersabda, "Ya Rabbi la ardo wa wahidun min ummati finnar." Wahai Tuhanku, aku tidak ridho satu saja dari umatku masuk ke dalam neraka. Begitu besar rasa cinta Nabi, rasa rindu Nabi Muhammad kepada kita, maka cinta yang mana yang lebih dalam dari rasa cintanya Nabi Muhammad kepada kita? Lantas yang harus dipertanyakan, bagaimana cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW? Sudahkah kita mengidolakan beliau? Nabi Muhammad SAW. Pulau Dajjal, misteri yang menggugah peringatan zaman ini. Pulau Dajjal bukan hanya sebuah kisah, tetapi peringatan bagi umat manusia. Dajjal adalah sosok yang disebut akan muncul di akhir zaman, membawa fitnah terbesar yang pernah ada di muka bumi. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, ia menceritakan pengalamannya bertemu Dajjal di sebuah pulau yang terisolasi, dikelilingi laut luas dan tak berpenghuni. Dajjal dikisahkan terikat dengan rantai, menunggu saatnya untuk bebas atas izin Allah. Namun, hingga kini, tak seorang pun tahu di mana pulau itu berada. Yang menarik, jika dikaitkan dengan zaman sekarang,
Banyak wilayah di bumi yang masih belum sepenuhnya terjelajahi, terutama lautan yang menyimpan lebih banyak misteri dibandingkan daratan. Apakah pulau ini berada di tengah samudra yang tak terjangkau teknologi kita? Atau mungkinkah ia berada di dimensi yang berbeda, yang hanya akan terbuka saat waktunya tiba? Bismillahirrahmanirrahim. Kisah azab seorang yang meninggalkan solat, zakat, tidak sudi mendengar perkataan para ulama. Abu Hurairah berkata, ada seorang lelaki yang meninggal di zaman Rasulullah, maka Rasul mendatangi jenazahnya untuk menyolatinya, namun tiba-tiba ada seekor ular yang tengah menghisap dan memakan dagingnya. Maka Abu Bakar hendak memukulnya, lalu tiba-tiba atas izin dari Allah, ular tersebut berbicara, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Wahai Abu Bakar, kenapa Anda akan memukul saya, padahal saya tidak berdosa, dan saya ini disuruh melakukan pekerjaan ini? Allah menyuruh aku mengazab orang ini sampai hari kiamat." Abu Bakar bertanya, "Apa kesalahan-kesalahannya?" Ular itu menjawab, "Dia mempunyai 3 kesalahan. Pertama, meninggalkan salat. Kedua, tidak mau berzakat. Ketiga, tidak sudi mendengar perkataan para ulama." Hayatul Qulub. Semoga dari kisah ini kita selalu senantiasa menjaga salat kita, membayar zakat, dan mendengarkan perkataan nasihat ulama.